Abu Nawas mendadak pura-pura gila karena ia tidak ingin dikasih jabatan tinggi. Kisahnya dimulai ketika ayah Abu Nawas bernama Syekh Maulana sedang sakit parah dan hendak meninggal dunia. Ayah Abu Nawas ini seorang qadhi atau penghulu istana yang kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Abu Nawas dipanggil ayahnya untuk menghadap. Ayah Abu Nawas berkata, "Wahai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas pun menuruti permintaan terakhir bapaknya. Abu Nawas mencium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, namun setelah mencium yang sebelah kiri ternyata berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" Sudah wahai bapak. "Ceritakanlah dengan sejujurnya bau dari kedua telingaku ini." Pinta ayah Abu Nawas. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. "Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah risiko menjadi seorang qadhi. Jika kelak kau suka menjadi qadhi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi sepertinya Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai qadhi." Setelah ayah Abu Nawas meninggal dan Sultan Harun al-Rasyid mengetahui kabar itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengurus jenazah ayahnya. Abu Nawas pun mengurus jenazah ayahnya dengan baik. Ia memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan sesuai adat keluarga. Melihat Abu Nawas, Sultan senang. Ia merasa Abu Nawas pantas menggantikan ayahnya sebagai qadhi, sebab Abu Nawas seperti ayahnya saat sedang mengurus jenazah. Tapi tiba-tiba, setelah penguburan selesai, Abu Nawas bertingkah aneh seperti orang gila. Ia mengambil batang pohon pisang dan menaikinya seperti menunggang kuda. Lalu ia berlari pulang sambil tertawa-tawa. Hal ini ia lakukan agar tidak diangkat menjadi qadhi menggantikan ayahnya. Orang-orang melihat Abu Nawas mulai mengira Abu Nawas sudah gila. Sultan pun mengutus seseorang untuk memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Sultan." Kata utusan. Untuk apa aku ke istana? Aku tidak ada urusan dengan sultan. Jawab Abu Nawas. "Kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." Sudahlah, kau jangan cerewet. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan supaya bersih dan segar. Kata Abu Nawas sambil menyodorkan batang pohon pisang. Utusan itu bingung dan hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Kemudian Abu Nawas malah melempar debu ke arahnya sambil berkata, Sudah pergi sana. Bilang saja seperti pesanku tadi kepada rajamu. Di hari yang lain, Sultan mengumpulkan para menteri. Apa pendapat kalian jika aku mengangkat Abu Nawas sebagai seorang qadhi? Menteri satu menjawab. "Maaf tuanku, melihat keadaannya sekarang, sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja." Menteri dua berpendapat. Benar tuanku, Abu Nawas sepertinya sudah gila, tidak cocok menjadi qadhi. Baiklah, kita tunggu saja sampai 20 hari. Mungkin dia sedang terguncang karena ayahnya baru meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari orang lain. Kata Sultan dengan bijak. 1 bulan pun telah berlalu, dan ternyata Abu Nawas masih berpura-pura gila. Dan pada akhirnya Sultan pun mengangkat orang lain sebagai qadhi. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi qadhi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekadar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.